Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan memaparkan terkait dua lintas yang diampu oleh Bapak Farudin MM. Pertama, perkenalkan, nama saya Maza Insani Arifah dan teman saya Nafilatul Aluyah dan Siti Faikoh. Lanjut saja, pengertian dua lintas. Secara sistematis, dua lintas merupakan alat bantu masalah LP yang secara langsung didefinisikan dari persoalan aslinya atau dari model LP prima. Dalam kebanyakan perlakuan LP, dualitas sangat tergantung pada primal dalam hal tipe kendala, variabel keputusan dan kondisi optimum. Oleh karena itu, dalam kenyataannya, teori dualitas secara tegas tidak diharuskan penggunaannya. Selanjutnya, hubungan primal dan dual. Masalah primal atau dual memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, koefisien fungsi tujuan. Yang kedua, maksimumkan Z atau Y. Yang ketiga, batasan I. Keempat, bentuk kurang dari sama dengan. Yang kelima, bentuk sama dengan. Yang keenam, variabel XJ. Yang ketujuh, XJ lebih dari sama dengan 0. Yang kedelapan, XJ lebih dari sama dengan 0 dihilangkan. Masalah dual atau primal memiliki beberapa fungsi. Nilai kanan fungsi batasan. Yang kedua, minimumkan Y atau Z. Yang ketiga, variabelkan YI atau XI. Yang keempat, YI lebih dari sama dengan 0. Yang kelima, YI lebih dari sama dengan dihilangkan. Yang keenam, batasan J. Yang ketujuh, bentuk lebih dari sama dengan. Yang kedelapan, bentuk sama dengan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai contoh 1. Jika di contoh soal di primal itu minimumkan, maka di dual akan menjadi maksimumkan. Untuk variabel Z berubah menjadi variabel Y atau huruf yang lain. Value di fungsi kendala primal akan menjadi konvensien di fungsi tujuan dual. Maka yang 20, 30 sama 40 ini ditulis di sini menjadi 20Y1 ditambah 30Y2 ditambah 40Y3. Berikutnya fungsi batasan. Fungsi batasan pertama yang 2x1 akan berpindah menjadi baris ke fungsi kendala. Maka 2Y1 ditambah 6Y2 ditambah 7Y3. Di sini ada besar dari sama dengan akan menjadi kurang dari sama dengan. Angka didapati fungsi tujuan akan dipindahkan ke fungsi kendala, maka 5x1 dipindah ke sini menjadi 5. Fungsi batasan yang kedua. Kolom batasan yang ini akan berubah menjadi baris di fungsi batasan dual. Maka 3x1 ditambah 8y2 ditambah Y3 besar dari sama dengan 2. Untuk yang ketiga juga sama. Yang di kolom fungsi batasan ini akan menjadi baris di fungsi batasan dual. Y1 ditambah 5Y2 ditambah 3Y2 besar dari sama dengan 1. Untuk yang bawah ini, untuk yang ini kita akan mengganti menjadi Y1
Y2, Y3 besar dari 0. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dibahas dengan teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan cara mengubah bentuk primal menjadi dual. Di sini ada beberapa peraturan dalam primal dual. Yang pertama, jika bentuk primal itu adalah maksimum, maka yang didual itu harus minimum. Terus, kalau yang dibentuk primal itu hurufnya Z, maka didual harus diganti. Misalnya, saya di sini pakai huruf Y, jadi minimum Y sama dengan. Lalu, angka yang terdapat di fungsi tujuan di sini, fungsi tujuan nanti akan berubah value di fungsi kendala. Jadi seperti ini, 8 Y1 yang ini, lalu ditambah 8 Y2 ditambah 42 Y3, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah fungsi batasan. Angka yang terdapat di primal yang awalnya berbentuk kolom, nanti di dual akan berubah menjadi baris seperti ini. 1, di sini kan 2x1 berubah menjadi 2y1. Lalu x1 berubah menjadi y2. Dan 6x1 berubah menjadi 6y3. Terus tanda kurang dari sama dengan yang ada di primal berubah menjadi lebih dari sama dengan jika di dual. Dan value-nya adalah 5. 5 dapat dari sini. Terus selanjutnya yang kedua sama, x2 berubah menjadi y1 plus 2x2 berubah menjadi 2y2. 7x2 berubah menjadi 7y3. Lebih dari sama dengan diganti 7. Terus yang ini menjadi y1, y2, y3. Lebih dari sama dengan 0. Baik, jadi seperti ini penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.